Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada episode kali ini kita akan membahas beberapa soal tryout TWK. Nah, ini adalah part 1. Nah, langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Beberapa faktor pendorong yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa adalah A. Dekret Presiden 5 Juli 1959, Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika. B. Sumpah Pemuda dan Pancasila dalam Bhinneka Tunggal Ika. C. Dekret Presiden 5 Juli 1959, Deklarasi Juanda dan Tritura. D. Piagam Jakarta, Sumpah Pemuda dan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan E. Trikora, Tritura dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada beberapa yang menjadi faktor pendorong memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi yang pertama itu adalah ada Pancasila, kemudian yang kedua ada Piagam Jakarta, kemudian yang ketiga ada Sumpah Pemuda, kemudian yang keempat ada Deklarasi Juanda, dan selanjutnya ada BTI ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Deklarasi Juanda ini adalah bagaimana mempersatukan wilayah Indonesia ya. Jadi yang terdiri atas beribu pulau, kemudian laut bukan sebagai pemisah tetapi pemersatu. Nah, inilah faktor pendorong. Jadi Trikora atau Dekret Presiden itu bukan faktor pendorong ya. Jadi Dekret Presiden 5 Juli itu merupakan upaya Presiden Soekarno untuk mengembalikan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini tidak masuk. Kemudian Tritura atau biasa disebut dengan tiga tuntutan rakyat itu diajukan setelah terjadinya gerakan 30 September PKI. Berarti ini Tritura tidak masuk. Ini Tritura. Kemudian Trikora merupakan operasi dalam pembebasan Irian Barat. Berarti ini tidak masuk. Nah, kemudian ini juga Tritura tidak masuk. Berarti jawabannya yang benar adalah B ya. Jawabannya adalah B. Ini dekret juga tidak masuk. Ini tidak masuk. Berarti jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjut di nomor 2. Ancaman terbesar dari keamanan nasional Indonesia bukan dari luar, tetapi disintegrasi bangsa. Nah, kata-kata disintegrasi ya. Salah satu konflik vertikal yang dapat mengancam integrasi nasional adalah A. Konflik antar ras, B. Konflik antar agama, C. Konflik antar golongan, D. Konflik antar suku bangsa, dan E. Konflik akibat penertiban lahan. Nah, konflik vertikal merupakan konflik antar komponen masyarakat dalam satu struktur yang memiliki tingkatan. Jadi namanya vertikal ya. Jadi konflik dalam masyarakat yang memiliki tingkatan. Nah, konflik vertikal itu merupakan pertentangan kelompok masyarakat dengan pemerintah. Jadi masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat versus pemerintah. Nah, jadi contoh konflik vertikal itu misalnya penertiban lahan ya. Jadi sering kita lihat bagaimana pemerintah atau melalui pengadilan melakukan penertiban lahan itu sering sekali terjadi konflik. Jadi masyarakat versus pemerintah atau lembaga negara. Jadi jawabannya adalah E. Jadi kata kuncinya adalah konflik vertikal ya. Nah, sedangkan konflik antar ras, antar agama, golongan, dan suku bangsa itu disebut dengan konflik horizontal. Jadi konflik horizontal itu ya masyarakat dengan masyarakat. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya. Ketiga, faham nasionalisme yang sempit dapat melahirkan sikap membanggakan bangsanya ya. Jadi membanggakan bangsa dengan merendahkan bangsa lain. Paham ini disebut A. Chauvinisme, B. Eksklusivisme, D. Individualisme,
D. Patriotisme, dan E. Liberalisme. Nah, ini pernah kita jelaskan dulu ya. Jadi chauvinisme itu didefinisikan sebagai bentuk rasa cinta, bangga, loyalitas, fanatisme, dan kesetiaan terhadap negara dengan cara mengungkapkan atau mengagungkan bangsa sendiri serta merendahkan bangsa lain. Pada hakikatnya, chauvinisme seringkali menyebabkan kontra dan pandangan buruk dari kelompok-kelompok lain karena menunjukkan permusuhan kepada bangsa lain. Jadi contohnya adalah ras atau bangsa Jerman yang menganggap bahwa mereka adalah bangsa terbaik sehingga melakukan penindasan terhadap bangsa-bangsa lainnya. Akibatnya terjadilah perang 1 dan perang 2 dunia. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Negara kesatuan yang dibangun Indonesia mengalami guncangan pada tahun 1999 ya. Oke, kita ingat ya, 1999 kata kuncinya, kemudian negara kesatuan. Nah, jadi pada 1999 Indonesia mengalami periode baru yaitu reformasi. Pada periode ini terjadi perombakan total terhadap sistem pemerintahan Indonesia sehingga lebih mengarah kepada kepentingan rakyat. Akan tetapi pada saat itu juga, kalau kita teman-teman masih ingat, konsep negara kesatuan yang dibangun mengalami guncangan karena adanya perpecahan atau disintegrasi Timur Timur. Jadi pada tahun 1999 Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Timur Timur kemudian berada di bawah PBB hingga merdeka pada tahun 2022. Jadi kesatuan adanya daerah yang terpisah. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjut ke nomor selanjutnya. Negara federal juga disebut negara serikat, yaitu negara bersusunan jamak terdiri atas beberapa negara bagian yang semula berdiri sendiri. Dalam negara federal yang berwenang membuat undang-undang, ya. Jadi yang membuat undang-undang untuk negara federal. Ya, siapakah itu? Jadi, negara federal atau negara serikat merupakan suatu negara yang terdiri atas gabungan dari beberapa negara bagian. Meskipun pemerintah federal yang memegang kekuasaan tertinggi atas negara bagian, kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian karena negara bagian berhubungan langsung dengan rakyatnya. Setiap negara bagian berwenang membuat undang-undang dasar sendiri selama tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. Jadi jawabannya adalah C ya. Jadi meskipun mereka terpisah, negara bagian tetap diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri. Kenapa? Karena mereka yang lebih paham tentang rakyatnya. Mereka lebih paham tentang karakteristik dari bangsanya, dari wilayahnya. Dengan catatan bahwa tidak boleh bertentangan dengan aturan pemerintah pusat. Nah, kalau di Indonesia sebagai negara kesatuan yang berwenang membuat undang-undang adalah DPR dan DPR dan Presiden. Jadi ada check and balance antara kekuasaan legislatif dan yudikatif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Salah satu ciri negara yang menganut pemerintahan komunis. Jadi pemerintahan komunis, bagaimana ciri negaranya ya? Adalah, nah, jadi seperti yang telah kita jelaskan pada materi, ciri-ciri negara yang menganut sistem pemerintah sosialis atau biasa disebut komunis itu ada 6. Yang pertama, hukum sudah tidak diperlukan dalam negara komunis karena segala sesuatu diatur oleh negara. Kemudian tidak mengizinkan seseorang untuk dapat menguasai berbagai hal secara individu. Jadi segala sesuatu harus dikuasai oleh negara bukan individu, sehingga menguntungkan partai-partai elit komunisme. Individu sama sekali tidak dihargai termasuk kepemilikan akumulasi modal. Jadi berbeda dengan di Indonesia ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis. Partai elit komunis membatasi demokrasi langsung pada rakyat karena paham komunisme tidak mengenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberal. Jadi ini biasa kita bisa lihat di negara-negara komunis seperti Korea Utara, Cina, itu ada partai-partai komunis. Kemudian menganut satu partai yaitu Partai Komunis sehingga tidak ada lagi yang namanya partai oposisi dan yang lain, serta tidak menghargai dan menghormati adanya hak asasi manusia.
Nah, kemudian yang kelima adalah program komunis, yaitu memakmurkan masyarakat tanpa kelas dan semua orang sama, diwujudkan oleh fase diktator proletariat istilahnya ya, oleh fase. Nah, jika ada yang berniat melawan komunisme, diktator proletariat, artinya kaum buruh memegang kekuasaan politik. Jadi buruh itu bisa memegang kekuasaan politik. Kalau di Korea Utara itu ada partai buruh ya, jadi memiliki kekuasaan politik. Kemudian memiliki paham ateis, yang artinya mereka tidak mengimani adanya Tuhan, menganggap keberadaan Tuhan itu tergantung dari manusia sendiri. Negara komunis membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain karena dianggap tidak rasional dan keluar dari hal yang nyata. Jadi cirinya yang benar adalah hak milik individu tidak diakui karena ini lebih ke ini diatur oleh negara. Menjunjung tinggi HAM itu salah, bermodal yang menguasai perekonomian salah, memiliki hak milik individu diakui salah, masyarakat bebas menyatakan pendapat salah. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Doni merasa tidak perlu membayar BPJS karena kondisinya sehat-sehat saja. Suatu ketika dia sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Agar tidak mengeluarkan biaya dari kantong pribadinya, Doni akhirnya membayar tunggakan BPJS. Berharap seluruh biaya rumah sakit dibayarkan BPJS. Apa kesimpulan Anda mengenai sikap tersebut? Jadi si Doni ini nanti kalau misalnya dia sakit baru mau bayar tunggakan supaya biaya pengobatannya di rumah sakit di cover semua oleh BPJS. Nah, ilustrasi ini menunjukkan bahwa Doni tidak memiliki integritas dalam diri. Ia ingin mendapatkan haknya, namun dengan sengaja melalaikan kewajiban seharusnya yang kewajiban seharusnya. Jadi kewajibannya itu adalah membayar iuran. Jadi dia mau dapat haknya, tapi kewajibannya tidak terpenuhi. Jadi jawabannya adalah D ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Dalam melakukan kampanye, seorang anggota dewan banyak memberikan janji kepada masyarakat. Jika ia merupakan orang berintegritas, manakah seharusnya yang dilakukan jika dia terpilih? Nah, jadi orang yang berintegritas akan selaras dalam ucapan dan tindakan. Jadi, salah satu ciri integritas adalah ucapan itu sama dengan tindakan. Berarti janjinya itu harus terlaksana ya. Nah, oleh karena itu, hal yang sebaiknya dilakukan jika si anggota dewan ini ternyata terpilih, orang yang terpilih menjadi anggota dewan, maka ia harus menunaikan semua janji-janji kampanyenya. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 9. Pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme disebut dengan, ini jelas sekali ya, jadi merupakan definisi dari fakta integritas. Nah, jadi fakta integritas ini dibuat semacam tameng agar seseorang atau anggota atau pegawai tidak melakukan KKN. Kita lanjut, jawabannya pertanyaan nomor 10. Salah satu tujuan dilaksanakannya penandatanganan fakta integritas adalah A. Menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel. B. Memperkuat semangat kerja di kalangan birokrat dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif. C. Dapat dijadikan batasan dalam menjaga sikap dan bekerja. D. Sebagai sumber acuan hukum dalam memberikan sanksi terhadap setiap bentuk pelanggaran yang terjadi. E. Menunjukkan kesungguhan dalam menyatakan loyalitas terhadap perusahaan apapun yang terjadi. Nah, tujuan dari dilaksanakannya penatangan fakta integritas adalah untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar tugas yang berkualitas.
efektif dan akuntabel, dan termasuk untuk mewujudkan pribadi yang bertanggung jawab dan bermartabat. Jadi jelas ya, jawabannya adalah A. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 11. Integritas berasal dari bahasa Latin integrate yang artinya. Nah, jadi integritas itu asal katanya itu integrate. Jadi ini bahasa Latin, artinya komplit atau tanpa cacat. Jadi komplit, sempurna, tanpa kedok. Maksudnya adalah apa yang ada di hati sama dengan apa yang dipikirkan, diucapkan, kemudian dilakukan. Itu menurut Bartens. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah tanpa kedok. Nah, nanti dari tanpa kedok ini, karena harus selaras antara hati, pikiran, ucapan, maka muncullah kesatuan sikap berintegritas seperti jujur, benar, dapat dipercaya, dan berani. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 12. Langkah pertama dalam membangun integritas adalah dengan membangun konsep diri positif adalah A. Memiliki pandangan dan perasaan yang positif kepada orang lain yang akan berdampak pada diri sendiri. B. Mampu mengetahui dari mana diri berasal, apa yang harus dilakukan, dan apa tujuan diciptakannya. C. Kemampuan mengetahui nilai-nilai moral positif berdasarkan hati nurani kemanusiaan. D. Memiliki kemampuan untuk melihat potensi terbaik dalam diri untuk meraih sukses. E. Menjadi manusia optimis dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi untuk membangun pribadi yang berintegritas, jadi langkah pertama adalah kita harus membangun konsep diri yang positif, yaitu memiliki pandangan dan perasaan yang positif mengenai diri kita sendiri yang akan membuat seseorang menjadi manusia yang optimis dalam menyelesaikan masalah. Jadi, kita harus buat pandangan positif, perasaan positif terhadap diri sendiri. Nah, dengan pandangan itu nanti kita bisa optimis dalam menyelesaikan masalah. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian kita lanjut di soal nomor 13. Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar Indonesia. Hukum dasar Indonesia. Undang-Undang 1945 diamandemen pada periode 99 sampai 2002. Alasan pokok penyebab dilakukan amandemen adalah, ini pernah juga kita bahas pada bagian materi. A. Menyesuaikan dengan paham liberal dan komunis. B. Menyesuaikan dengan kehidupan baru negara Indonesia. C. Terdapat pasal-pasal multitafsir sehingga dapat menimbulkan sistem otoriter. D. Keinginan bangsa Indonesia untuk memberikan kekuasaan besar kepada DPR. Dan E adalah pasal-pasal tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar itu dilakukan melalui 4 rangkaian, mulai dari tahun 99 hingga 2002. Alasannya adalah tuntutan reformasi. Jadi salah satu isinya adalah amandemen Undang-Undang Dasar karena ada pasal yang multitafsir, sehingga dimanfaatkan untuk melenggengkan kekuasaan atau berbuat sewenang-wenang. Jadi ini ya presiden ya, atau eksekutif. Contohnya pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen berbunyi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berarti MPR juga punya kekuasaan besar di sini. Pasal ini memberi kewenangan sangat besar kepada MPR sehingga MPR sering menjadikannya sebagai senjata dalam membuat kebijakan untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan rakyat. Ketentuan ini kemudian diamandemen menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi selain pada eksekutif, terdapat juga pada legislatif. Dalam hal ini adalah MPR. Jadi dengan kekuasaan yang besar ini, MPR melakukan berbagai kewenangan, ya, berbagai kewenangan, termasuk dalam hal memilih presiden dan wakil presiden yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Jadi pasal-pasal multitafsir, kemudian terjadinya otoriter. Kemudian kita lanjut soal nomor 14.
Praktik pelaksanaan sistem ketatanegaraan pada Orde Reformasi adalah A. Presiden dan Wapres memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. B. Presiden mandataris MPR dibantu Wapres atau Wakil Presiden dan Menteri-Menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. C. DPR melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden sebagainya. Kemudian D. Dalam sidang, MPR menetapkan GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden. E. Presiden memiliki kekuasaan tunggal dalam pemerintahan. Nah, pada Orde Reformasi itu merupakan masa pemerintahan setelah Orde Baru. Masa ini diawali dengan tuntutan reformasi untuk perbaikan negara, termasuk amandemen Undang-Undang Dasar, merupakan produk reformasi. Salah satu pasal yang diamandemen berkaitan dengan masa jabatan presiden yang dibatasi hanya 2 kali masa jabatan. Ditunjukkan oleh pilihan A, ya. Jadi pilihan A. Ini pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Nah, pilihan B, C, dan D merupakan pelaksanaan sistem ketatanegaraan pada masa Orde Baru. Jadi yang ini adalah itu adalah Orde Baru. Ini terjadi pada Orde Baru. Sedangkan yang A itu adalah produk dari hasil reformasi. Jadi jawabannya adalah A. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Dasar ikatan hidup bermasyarakat yang telah dijunjung tinggi oleh nenek moyang bangsa Indonesia adalah, jadi sejak dahulu masyarakat Indonesia telah mengembangkan budaya gotong royong. Nah, hal ini dapat dilihat dalam berbagai kegiatan yang dikerjakan bersama-sama secara sukarela. Misalnya pada saat pembangunan rumah, tempat ibadah, pesta pernikahan, dan lain sebagainya. Namun demikian budaya gotong royong ini mulai terkikis khususnya pada masyarakat perkotaan. Tapi kalau untuk masyarakat pedesaan, sistem kegotong royongan itu masih sangat kental. Jadi jawabannya adalah A. Jadi gotong royong itu adalah warisan dari nenek moyang. Lanjut nomor 16. Persatuan Indonesia merupakan suatu faktor kunci yang menentukan terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, realisasi Persatuan Indonesia harus bersifat. Nah, realisasi Persatuan Indonesia harus bersifat dinamis dengan cara memelihara dan mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu karena Persatuan Indonesia juga merupakan suatu faktor mutlak untuk terwujudnya suatu tujuan bersama. Jadi jawabannya adalah B. Jelas ya? Kemudian kita lanjut nomor 17. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sampai membentuk negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut menunjukkan kesatuan. Jadi kesatuan sejarah berarti bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah. Sejak zaman prasejarah, Surijaya, Majapahit, Sumpah Pemuda, Proklamasi, hingga membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah kesatuan sejarah. Kemudian nomor selanjutnya, pertahanan merupakan salah satu bidang urusan pemerintah pusat. Tugas pemerintah pusat dalam bidang pertahanan adalah, jadi tugas pemerintah pusat dalam bidang pertahanan yaitu membentuk dan mendirikan angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan keadaan wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer dan bela negara bagi setiap warga negara. Jadi jawabannya adalah menetapkan kebijakan wajib militer. Ya. Kalau memberikan gerasi itu adalah kewenangan presiden dalam bidang hukum. Membentuk kepolisian negara, ini yang dimasukkan angkatan bersenjata berarti TNI ya. Di sini kan kepolisian bukan, beda. Kemudian menetapkan keamanan nasional, itu bukan. Menindak setiap orang juga bukan. Kita lanjut ke nomor 19. Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah A. Kemampuan dan kemauan mengadakan tuntutan
dan kebutuhan masyarakat modern. B. Kemampuan dan kemauan mengembangkan pertengkaran antar umat beragama. C. Kemampuan dan kemauan manusia Indonesia mengembangkan kebudayaan asing. D. Kemampuan dan kemauan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi, Pancasila sebagai pedoman hidup. Jadi, sebagai pedoman hidup, masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang modern. Oke, jawabannya adalah A. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 20. Salah satu faktor yang turut menentukan tercapainya keadilan sosial adalah demokrasi ekonomi seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seperti di bawah ini, kecuali A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. B. Negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan etatisme. C. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. D. Sumber kekayaan negara digunakan atas mufakat lembaga perwakilan negara. E. Perekonomian masyarakat dan negara dikembangkan secara serasi dan seimbang. Jadi berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan menjadi dasar pelaksanaan demokrasi ekonomi Indonesia. Itu sebabnya negara tidak boleh bersifat dominan dan etatisme. Jadi jawabannya adalah B. Jadi perekonomian kita itu asas bersama dan kekeluargaan. Jadi ini salah satu wujud dalam membentuk keadilan sosial. Kemudian kita lanjut ke nomor 21. Konsekuensi dari hubungan kausal organis antar Pancasila, kemudian pembukaan Undang-Undang 1945 dan batang tubuh Undang-Undang 1945 yang tidak dapat dipisahkan adalah A. Tiap pasal tidak boleh saling bertentangan. B. Nilai Pancasila harus ada dalam tiap pasal. C. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi. D. Batang tubuh merupakan penjelasan Pancasila. Dan E. Undang-Undang Dasar harus merangkum sila-sila Pancasila. Jadi hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan, dan batang tubuh menunjukkan bahwa ketiganya merupakan satu organ, menghasilkan konsekuensi di mana nilai Pancasila harus ada dalam pembukaan dan menjiwai pasal-pasal pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nilai Pancasila dapat kita temukan pada bagian pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Jadi jelas ya, jawabannya adalah B. Ini nilai Pancasila itu harus ada dalam tiap pasal. Kemudian kita lanjut soal nomor 22. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai Pancasila. Di dalam sidang BPUPK pertama, Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan Pancasila yaitu A. Kebangsaan, internasional, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. B. Nasionalisme, ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan Indonesia, mufakat, dan kesejahteraan sosial. C. Kesejahteraan sosial, internasionalisme, dan nasionalisme, peri kemanusiaan, dan ketuhanan. D. Internasionalisme, nasionalisme, mufakat, demokrasi, dan ketuhanan. E. Gotong royong, ketuhanan, kerakyatan, nasionalisme, dan demokrasi. Jadi Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI. Gagasan yang disampaikannya adalah kebangsaan, internasional atau peri kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang kemudian disebut dengan Pancasila atau 5 sila. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 23. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dilihat dari proses terjadinya merupakan A. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. B. Pandangan hidup bangsa.
C. Filsafat hidup bangsa, D. Kepribadian bangsa Indonesia, dan E. Pedoman hidup bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila lahir melalui BPUPKI yang merupakan wadah berkumpulnya para tokoh bangsa dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia yang disepakati secara bersama oleh seluruh anggota dalam sidang BPUPKI. Jadi jawabannya adalah A ya. Nah, kemudian kita lanjut soal selanjutnya. Ada beberapa pasal tahapan amandemen pertama Undang-Undang 1995 yang dikeluarkan oleh Sidang Umum MPR 1999, yaitu, nah ini hafalan ya. Jadi amandemen pertama yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 itu terdapat 9 pasal. Kalau teman-teman masih ingat, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Demikianlah pembahasan soal-soal terkait pada tes TWK ya, pada tes TWK. Nah, jika teman-teman ingin memberikan komentar atau jawaban lain berdasarkan soal-soal yang telah kita bahas, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa belajar bersama. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman lainnya supaya video ini lebih bermanfaat ke lebih banyak. Jika teman-teman tidak ingin ketinggalan video update dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.